Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Pada video kali ini saya ingin mereview atau saya ingin membongkar sebuah mesin, satu unit mesin Suzuki Smash 110. Mesin ini tidak saya gunakan kurang lebih 5 tahun. Jadi saya ingin membongkar mesin itu dan nanti kita akan bahas apa saja yang rusak, kemudian bagaimana keadaan di dalamnya. Oke, ini dia videonya. Tahun 2015 yang lalu, mesin ini mengalami kerusakan pada kopling otomatis, di mana waktu itu kopling otomatis itu pecah. Jadi bentengan ya, seperti inilah gambarnya nih. Nah, jadi dulu ini itu pecah. Ya, sehingga motor itu saya simpan di gudang sampai kemarin. Nah, sekarang kita ke proses pencucian, di mana saya di sini menggunakan bensin pertalite, kemudian sunlight untuk cuci piring, kuas sama sikat kawat. Baik, kita sudah masuk ke tahapan pembongkaran engine. Yang pertama, kita akan membuka tutup camshaft sprocket dengan menggunakan kunci T8. Kita buka tutup camshaft sprocketnya. Buka kedua baut camshaft sprocket dengan menggunakan kunci T8. Kemudian kita buka tensioner rantai timing untuk mempermudah nanti proses pembongkaran atau pelepasan di camshaft sprocket. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buka tutup tapet dari kedua sisi, yaitu sisi pemasukan dan sisi pembuangan. Setelah kedua tutup tapet terbuka atau tutup klep terbuka, langkah berikutnya lepaskan keempat mur silinder head secara menyilang. Kemudian setelah keempat mur terbuka, kita buka camshaft sprocket secara perlahan. Kita buka camshaft sprocket dari cam chain atau disebut dengan rantai sintrik atau keteng. Nah, untuk langkah berikutnya kita lepaskan baut pengikat antara silinder head dengan silinder block.
Setelah terbuka, kemudian lepaskan pengikat antara silinder blok dan crankcase. Setelah camshaft sprocket dilepaskan dari cam chain, langkah berikutnya kita bongkar head cylinder dari silinder blok. Kita bongkar secara perlahan. Oke, terbongkar. Nah, untuk langkah selanjutnya lepaskan silinder head dari dudukannya. Di sini terlihat ruang bakar ada beberapa tumpukan karbon dan karat yang nanti akan kita bersihkan. Ini udah parah banget asli. Oke, kita cek silinder liner. Oh, ternyata banyak karat. Ini kotor banget. Oke, tuh lihat. Mudah-mudahan ini karatnya nggak sampai tebal sehingga nanti bisa kita amplas sedikit, atau mungkin bisa di quarter nanti. Asli parah banget ya. Udah lama sih ya. Jadi sebelum pembongkaran silinder blok, saya ingin memastikan dulu apakah nanti pistonnya bisa bergerak atau tidak. Soalnya kan tadi terlihat karat. Oke, coba kita gerakkan. Apakah piston ini bisa bergerak atau memang terkunci? Oke. Oh, ternyata masih bisa gerak, masih aman. Oke. Oke, langkah berikutnya kita bongkar silinder blok dari dudukannya. Oke, kita cek keadaan piston dan piston silinder inner juga agak sedikit tergores ya. Bukan sedikit sih, emang banyak tergores. Ini udah benar-benar harus di quarter, dan kita coba kita buka dulu klip piston untuk nanti pembongkaran pin piston yang kita keluarkan. Oke, dipukul perlahan. Keadaan piston tergores sih, tuh lihat tergores. Ini harus ganti nih. Untuk langkah berikutnya kita akan membuka komponen-komponen yang terdapat pada silinder head. Untuk komponen pertama kita buka camshaft atau disebut dengan noken naas. Lepaskan guide timing chain atau sering disebut dengan lidah tensioner. Kemudian lepaskan gasket atau packing. Selanjutnya kita lepaskan penutup as rocker arm ya. Nah, nanti setelah tutup ini terbuka, oke, seperti ini. Itu terdapat dua lubang, sisi kiri dan kanan. Nanti kita akan lepaskan as rocker armnya dari situ dengan menggunakan ulir seperti ini. Nah, kemudian ulir itu dimasukkan ke ulir yang terdapat pada as rocker arm, dan ini pada saat pemasangan ini tidak boleh terbalik ulirnya. Oke, kita masukkan, kencangkan, kemudian setelah itu kita lepaskan. Oke, kita lepaskan dan terlepas. Kita buka. Oke, jadi untuk cara melepas rocker arm ya, as rocker arm seperti itu kurang lebih. Selanjutnya kita lepaskan rocker arm dari silinder head dengan cara seperti ini, bebas dengan cara apapun ya. Oke, ini sudah terlepas kedua rocker arm, sisi pemasukan dan sisi pembuangan. Dan selanjutnya buka busi. Ini busi udah terbuka. Kotor banget ya, kotor sekali itu busi.
Untuk langkah selanjutnya kita akan membongkar katup ya, kedua katup, tapi karena kita tidak memiliki alat khusus, jadi dengan alat-alat yang sederhana ya, yang seperti ini. Oke, langkah pertama kita masukkan lap di bawah ruang bakar supaya nanti pas kita tekan klepnya tidak ikut tertumbuk ke bawah. Nah, untuk selanjutnya siapkan lap dengan kunci T seperti ini. Oke, kita tutup supaya nanti cutter valve-nya tidak kemana-mana. Selanjutnya kita pukul secara perlahan seperti ini. Oke, nah itu bisa kita lihat. Nah, itu cutter valve-nya terlepas. Nah, setelah terlepas baru kita lepaskan cutter valve-nya, kemudian lepaskan teman-teman sekalian. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan bertemu di part 2 nanti di bagian yang lainnya. Dan mudah-mudahan untuk video ini bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang masih dalam proses belajar ya, terutama anak-anak dalam masa pendidikan ya di SMK Teknik Sepeda Motor dan untuk umum. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.